Tapi kalau keras hati beda. Logika ndak logika itu kadang ndak diterima sama hatinya karena keras hati. Nah, bedanya di situ. Jadi bedanya keras hati dan keras kepala seperti itu. Kalau yang keras kepala, ya, itu dikasih masukan yang logikanya masuk akan selesai. Tapi kalau keras hati tidak. Ya. Jadi beda di sini nih. Nah, keras hati itu hubungannya dengan Allah. Kalau keras kepala hubungannya dengan sama-sama manusianya. Jadi tidak masuk logika, ya tidak akan diterima. Jadi karpe dewe, angkuh, sombong, menang sendiri, tamak dan lain sebagainya. Nah, keras hati ini tidak menerima masukan orang lain. Walaupun logika, tapi masukannya tidak diterima sama hati tidak cocok, tidak akan diterima walaupun logikanya masuk. Itu keras hati. Kalau keras kepala, begitu logika masuk, akal masuk, diterima. Lek keras hati lebih sulit. Tidak peduli logika atau tidak, bila mana hatinya tidak menerima atau keras, tidak bisa. Nah, terus bagaimana solusinya orang yang keras hati? Balik lagi kepada penyebabnya. Harus dekat hubungannya antara makhluk dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Nah, untuk mendekatkan dengan jalan apa? Meningkatkan keimanan, ketauhidan dan ketakwaan. Nah, itu bukan karena logika sudah, ya. Karena soal kedekatan dengan Allah, itu soal hati. Kalau soal keras kepala, soal dohir, itu yaitu akal kali nafsu. Selama bisa di logika, insya Allah akan diterima. Orang yang keras kepala itu biasanya akan terima sekeras kepala apapun, bila mana logikanya itu kuat, bisa diterima, akan diterima. Tapi kalau keras hati bukan. Ada pertanyaan? Terus itu urut nih. Kenapa? Urut ki akalinya niki gejala penyakit namun kerasnya kepala dan keras hati ini urut terserah mau dibolak-balik, terserah. Penyebab keras hati, ya, penyebab keras hati itu ada dua, karena keras kepala dan karena memang hatinya keras. Nah, penanganannya beda. Jadi dikata keras hati ini kalau kita tidak tahu dari penyebabnya apa, tidak akan bisa untuk menyelesaikan. Orang keras kepala, keras hati karena keras kepala, harus melalui logika untuk menyadarkan. Tapi kalau yang keras hati tidak bisa disadarkan dengan logika, tidak bisa. Harus melalui keimanan, ketauhidan dan ketakwaan. Ya, itu solusinya. Ada pertanyaan lagi? Jelas yang Mas Tuau? Niki jelasaken malih menawi. Jadi ini kan ngapii, wau niku penyebab niku ternyata tengrih diterangaken malih kan ngapii hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan mengutamakan atau aslinya mengagungkan atau meyakini dengan sebenar-benarnya yakin tentang mewujudi pangeran tengah wae dewi, bersifat meliputi bahwa Allah itu juga ada di segala-galanya ada Allah, termasuk di dalam diri kita. Niku kenteng riku, ya. Jadi satu untuk disuruh memperbaiki daripada hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah.
Yang kedua, kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya kita ini atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Terus yang ketiga, nah, kita harus wukuf. Artinya tuh merendahkan diri dengan mengesampingkan yang lain. Maksudnya itu ngerti paham? Nah, jadi dalam merendahkan diri ini, nah, pada waktu kita itu wukuf, khusyuk, ya, khusyuk. Nah, kita buang jauh akal dan pikir kita. Nah, kita buang jauh juga tentang masalah keduniaan. Ya, maksudnya itu. Ya, jadi akal kali pikir kan mandek tentang urusan dunia. Ya. Karena ini masalah hati, ya. Jadi kalau hukum ini hati. Ini kan mandek. Akal kali pikir ini pun masalah hati kan mandek. Keterangan denger gini, ngoten niku. Begitu di dalam hati secara batin harus diwujudkan dengan dohir. Bukti daripada teori niku harus juga dibuktikan dengan tindakan. Karena yang dikatakan keras hati dan keras kepala itu termasuk dohir. Jadi juga harus ada perilaku. Perilaku seperti apa? Pemaaf, penyayang, menerima pendapat orang lain dan segala ketindakannya jadi sama sesama juga baik. Nah ini jadi harus didohirkan cara-cara untuk mengatasi hati yang membeku, bahwa segala sesuatunya itu atas kebesaran, kekuasaan dan rahman rahimnya Allah. Dan berikutnya yaitu kefanaan. Dalam arti kefanaan ini menjauhkan diri dari pekerjaan yang berhubungan dengan dunia. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga menjadi batu, bahkan lebih keras. Keterangan ini wow. Jadi harus bisa membedakan antara keras kepala dan keras hati. Nah, untuk yang keras hati itu lebih keras daripada yang keras kepala. Nah, nggih. Terus dan batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang mengalir dan memancar darinya. Keangkuhan, keserakahan, kesombongan, segala macam bentuk daripada keras membatunya hati itu masih ada rahman rahimnya Allah. Jadi sekeras apapun hati kita, sebesar apapun dosa kita, harapan untuk mendapat pengampunan dari Allah itu masih besar. Jangan sampai kita mati harapan, putus asa, tidak boleh. Ya, kita harus selalu berprasangka baik. Nah, digambarkan di sini adalah ada sungai-sungai yang memancar daripadanya. Jadi berharap pengampunannya Allah, rahman rahimnya Allah. Walaupun kita itu sudah salah, kita sudah rusak dan kita segala macam, jangan putus asa bahwa pengampunan itu lebih besar daripada perbuatan. Ada pertanyaan? Itu kan lawan dari Bapak kita. Kita terasa pengampunan lebih besar daripada perbuatan. Hubungan antara sebab dan akibat. Dengan menyadari sebabnya dan meminta pengampunan kepada Allah karena sebab itu tadi, itu akan menyelesaikan masalah. Akibat akan terselesaikan.
artinya kita mengaku dosa dan bertobat. Jadi begitu kita ada kesalahan, hati ini umpamanya aku sombong, aduh kok aku kok sombong. Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk supaya saya tidak sombong. Dan selesaikan permasalahan yang membuat saya sombong. Ya. Minta pengharapan kepada Allah, minta pertobatan, pengampunan, dan akan muncul nanti petunjuk kebersihan hati, padang hati. Tujuannya tetap teng padang hati, teng gini. Jadi dengan sebab akibat gini ku penyebabnya nopo, minta pertobatan supaya mendapatkan petunjuk dan pengampunan. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Jadi Rahman Rahimnya Allah untuk memecahkan suatu masalah itu banyak rahasianya. Dengan jala apapun. Nah, ini diibaratkan terbelah. Terbelah itu ada yang terbelah menjadi dua, ada yang lubang. Jadi umpamanya batu itu keras, tidak akan lubang, tapi dengan ditetesi air terus-menerus menjadi lubang. Nah, atau batu itu kena dorongan air, kena batu yang lain menjadi pecah, luluh. Jadi tobat, ingat. Nah, jadi jalannya Allah itu untuk menyadarkan kepada kita itu banyak jalan, banyak cara. Nah, di sini dikatakan pengampunan Allah lebih besar daripada perbuatan kita itu. Ya. Setelah terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Setelah kita tobat, tahu penyebabnya, maka pengampunan dan kasih sayangnya Allah berupa petunjuk dan rahmat barokah akan muncul. Ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Wonten sing moro-moro tiyang niku mendapat hidayah. Nah, sadar, tobat. Nah, jadi kadang ada yang melalui proses, kadang seolah-olah niku instan, moro-moro tobat, sadar tobat. Ya, itu karena takut saking pangeran niku angsal rahmat pangeran niku wau. Angsal hidayah. Nah, caranya macam-macam. Wonten orang niku karena hidayah saking pangeran, wonten karena perbuatan orang itu sendiri. Jadi macam-macam. Tentang pertobatan dan pengampunan dari Allah itu macam-macam. Jadi pertobatan manusia kepada Allah, jadi pertobatan manusia mendapat pengampunan daripada Allah itu macam-macam. Jadi di sini dijelaskan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Nah, benar-benar dia mendapatkan benar-benar tobat, mendapatkan hidayah. Nah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apapun yang kamu kerjakan. Jadi kita dengan alasan apapun tentang kebaikan dan kesalahan kita, Allah lebih tahu. Allah tahu dengan segala halnya. Jadi di sini Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu. Jadi kita tidak bisa alasan apapun. Karena saya belum tahu, karena saya goblok, atau karena saya ini, atau karena mencari alasan, tidak bisa. Dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kesalahan itu kita berbuat karena juga kesalahan kita sendiri. Ya. Dan Allah tahu apakah itu alasan atau bukan. Cuma alibi. Ya. Jadi apapun kebenaran dan kesalahan kita Allah itu tahu. Sehingga dengan kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Maha tahu, sepertinya kita itu diawasi terus oleh Allah. Sehingga kita untuk menjaga keimanan, ketauhidan dan ketakwaan itu kuat. Karena seolah-olah Allah di dalam diri kita diawasi terus. Sehingga kita terkontrol. Dan maksudnya seperti itu. Wonten pertanyaan?
balik ngajeng malih. Nggih, monggo. Mboten pati paham. Ada pula yang terbelah niku lek dikonotasikan ten barang kayak watu nih nopo retak ajur pas medal tuyo dilewati wonten maksudnya nopo. Nggih. Nopo kaya Luluhnya hati seseorang. diasah wonten maksudnya mboten ta. Betul. Bukan ngoten iki. Ter- Nun sewu. Hati niki kodene Latin niki nek ya diasah ngoten mboten. Mboten. Terbelah nu pecah. Oh, bisa dikatakan luluh. Luluh. Oh, bukan diasah ngoten iki. Jadi insaf lekene. Oh, nggih. Nggih. Kita punya kesalahan, terus kita insaf. Loh, insafnya manusia ini atas rahmatnya Allah dengan lewatan atas pemikirannya dia, kesadarannya dia, atau hidayahnya dia. Jadi luas. Allah itu untuk supaya manusia tobat ini banyak cara. Ya. Jadi terbelahnya batu itu macam-macam. Wonten sing ditetesi banyu tes bolong. Akhirnya banyu saged nembus. Wonten nggih niku wau. Nah, wonten batu ini sing dilewati ngaten terus nggih suwe-suwe nggih. Nggih terbelah pindah. Wonten sing kedorong pami watu ini tumpuk-tumpuk sing dhuwur kedorong kalih toyo. Ceplok terus natap koncone nggih pecah. Banyu iso lewat. Nggih macam-macam. Nah niku gambaran ngoten bahwa pengampunan Allah itu lebih besar dari perbuatan. Jadi untuk mendapatkan pengampunan dari Allah itu banyak cara. Allah memberikan jalan dan menerima jalan itu banyak cara. Artinya kita jangan putus asa untuk mendapatkan pengampunan. Jadi banyak orang yang merasa salah itu enggan untuk minta pengampunan. Wah aku gak kira aku wis dicap neraka. Nah, ini tidak boleh. Nah, itu sudah mengabaikan tentang Rahman Rahimnya Allah, pengampunannya Allah diabaikan. Tidak boleh. Makanya dosa besar orang itu putus asa. Karena mengabaikan Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, pengampunannya Allah itu diabaikan. Wah aku dosaku gede, wis mateni wong 99 wong. Akan ada kisah semacam itu. Ada enggak? Enggak mungkin aku diampuni. Tapi dengan suatu proses bisa Allah itu mengampuni. Jadi bahwa pengampunan Allah itu lebih besar daripada perbuatan, ya seperti itu. Banyak jalan, sebesar apapun dosa kita, itu banyak jalan untuk Allah memberikan pengampunan dan welas asihnya, Rahman Rahimnya Allah itu seperti itu. Jadi intinya jangan putus asa. Bila mana kamu berbuat salah, bila mana hatimu membeku, jangan putus asa. Nah, berharap kepada Allah, berprasangka baik, untuk mendapatkan pengampunan dan Rahman Rahimnya Allah. Nang riku. Sing dereng jelas Mas Slamet. Berarti dan Allah tidak lalengani berarti memonitor terus nih. Nah, itu memotivasi kita bahwa Allah memonitor terus. Begitu kita merasa diawasi, kita semakin hati-hati. Nah, tidak sampai kita berbuat salah, bahkan sampai hati kita membatu. Itu solusinya, bahwa kita itu seolah-olah itu diawasi. Sebenarnya bukan seolah-olah, pasti diawasi. Segala perbuatan kita tidak terlepas daripada kekuasaan, kebesaran, dan penguasaannya Allah itu tidak akan lepas. Bukan seolah-olah lagi sebenarnya. Pasti, tapi bahasa umumnya seolah-olah, padahal bukan seolah-olah, pasti. Sholatlah kamu seolah-olah kamu dilihat Allah, bukan seolah-olah, pasti. Nah itu, ya, itu pasti. Ya. Memakai kata seolah-olah terserah, tapi yang jelas pasti. Ya, Allah pasti melihat, itu pasti. Begitu kita apalagi bukan seolah-olah pasti, berarti kita harus menjaga benar-benar tentang sebab resiko-resiko
sebab akibat yang ditimbulkan oleh perilaku kita. Jadi akhirnya kita itu aman, tertib, bisa tertib karena seolah-olah atau bukan seolah-olah, memang karena kita diawasi oleh Allah. Seperti kalau sekarang ini musimnya tilang lalu lintas apa? Apa itu? Tilang elektronik nih, nah, orang akan lebih hati-hati. Monggo. Ya, kata-kata kemudian ini berarti merujuk sing ke atas nih. Ayat 73 nih. Bukan. Kemudian berarti ada sebelumnya. Jadi hatimu mengerah menjadi batu. Ini kan akibat. Akibat. Penyebabnya berarti yang sebelumnya, yaitu kita mendapat petunjuk, mengabaikan petunjuk Allah. Sebenarnya kita ini oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu mendapat petunjuk, entah itu lewat alam, melewat kitab, tulisan dan sebagainya. Seluruh yang ada di dunia ini bisa menjadikan petunjuk bagi kita, tapi kita mengabaikan. Nah, setelah mengabaikan daripada petunjuk-petunjuk Allah itu tadi, akhirnya kita hatinya membatu. Nah, jadi Allah memberikan petunjuk kepada manusia ini karena diabaikan. Nah, petunjuk niku hubungannya kalih wau niku, yaitu mengerasnya kepala dan mengerasnya hati. Wonten pertanyaan, mboten? Dari hal dari batu-batu itu masih ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya dan seterusnya. Itu itu disimpulkan dari nopo maksudnya air sungai ini? Tambal sinten. Motivasi tambal sinten. Motivasi untuk yang hatinya mengeras. Kalau kita sudah mengeras hati, jangan kita putus asa. Masih ada air, masih ada pengampunan rahmat dari Allah. Bila intinya kita disuruh untuk bertobat. Bagaimana kita bertobat? Nah, Allah tuh masih menerima pertobatan kita berupa pengampunan, rahmat dan kasih sayang, yaitu Rahman Rahim. Sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya ini menggambarkan, ya, kalau kita untuk pembahasan kita untuk menguatkan keimanan kita sehari-hari, menggambarkan tentang Rahman Rahimnya Allah, pengampunannya Allah. Jadi Rahman Rahimnya Allah, pengampunannya Allah, kasih sayangnya Allah ini digambarkan air. Padahal batu-batu pasti ada sungai-sungai. Ada harapan, sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Nah, mendapatkan kasih sayangnya Allah tuh, harapan itu tuh besar. Artinya juga kita tidak boleh putus asa. Makanya dikatakan kalau putus asa itu dosa besar. Karena mengabaikan yaitu tentang pengampunannya Allah, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah diabaikan semua. Seolah-olah tidak ada, sehingga putus asa. Padahal Allah tidak seperti itu. Ya, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun. Nah, kan ngoten, maha pemurah dan maha pemaaf. Kan? Ya, dan pertanyaan malah ya. Mas Slamet, jelasnya. Menawi mboten wonten pertanyaan kula tutup. Nggih. Ya kula tutup. Masyaallah sangat baik teman-teman. Sadaqallahu alazim. Al-Fatihah.